Ambil uang ini, Arga. Jangan jadi pahlawan kesiangan yang tidur di emperan. Saya memang tidak punya atap, Pak Randy. Tapi saya masih punya harga diri yang tidak bisa Bapak beli dengan uang kotor itu. Rumahku adalah sebuah monumen kesuksesan yang dingin. Terletak di perbukitan menteng yang sunyi, bangunan minimalis modern ini didominasi oleh kaca temper, beton ekspos, dan pencahayaan temaram yang otomatis menyala saat sensor mendeteksi kehadiranku. Di sini, tidak ada ruang untuk kekacauan. Segalanya harus berada pada tempatnya, persis seperti caraku memimpin Santoso Tech. Malam itu, jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 23.15. Napasku terasa berat, sisa dari perdebatan panjang dengan investor di Hotel Bintang 5 tadi. Aku hanya ingin melepas sepatu hak tinggi ini, menyesap segelas chamomile, dan melupakan wajah-wajah penuh intrik yang kutemui sepanjang hari. Lampu sorot mobil Audiku menyapu gerbang hitam otomatis yang terbuka perlahan. Namun, saat ban mobil melindas lantai granit teras, mataku menangkap sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sebuah gundukan. Di sudut teras, tepat di bawah lampu temaram yang biasanya hanya menerangi pot tanaman monsteraku, seseorang sedang meringkuk. Jantungku berdegup kencang. Tanganku refleks meraih ponsel, siap menekan nomor darurat. Di Jakarta, seorang wanita lajang yang pulang larut malam tidak boleh menurunkan kewaspadaannya sedikit pun. Aku mematikan mesin, namun tetap berada di dalam mobil yang terkunci, mengamati siluet itu dari balik kaca film yang gelap. Sosok itu tidak bergerak. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah sangat kusut dan celana bahan berwarna gelap. Kepalanya bersandar pada tas ransel yang tampak kempis. Dia tidak terlihat seperti ancaman. Dia terlihat seperti seseorang yang baru saja habis dipukuli oleh kehidupan. Dengan keberanian yang dipaksakan, aku turun dari mobil. Suara langkah sepatuku menggema di sunyinya malam. "Permisi?" Suaraku datar, tajam, dan penuh otoritas. Sosok itu tersentak. Ia terbangun dengan gerakan kikuk, hampir terjatuh dari posisi meringkuknya. Saat ia mendongak dan cahaya lampu teras mengenai wajahnya, aku terpaku. Wajah itu tidak asing. Alisnya yang tebal, gurat rahang yang tegas namun tampak sangat lelah, dan tatapan mata yang sempat kulihat di orientasi karyawan baru 2 minggu lalu. "Arga?" Aku bergumam, lebih kepada diriku sendiri. "Arga Wijaya?" Pria itu mengerjapkan mata, mencoba mengumpulkan kesadarannya yang tercecer. Saat ia menyadari siapa yang berdiri di depannya, wajahnya yang pucat seketika berubah menjadi merah padam karena malu. Ia langsung berdiri tegak, meski tubuhnya sedikit limbung. Bu Aurelia?" Suaranya serak. Ia segera merapikan kemejanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, Bu. Saya tidak bermaksud. Saya tidak tahu harus kemana lagi." Aku melipat tangan di dada, membangun dinding profesionalisme yang biasanya membuat bawahanku gemetar. "Kamu karyawan di divisi pengembang, bukan? Apa yang kamu lakukan di teras rumah CEO-mu tengah malam begini? Bagaimana kamu bisa tahu alamatku?" Arga menunduk dalam, menatap ujung sepatunya yang sudah usang. "Saya melihat alamat ibu di berkas pengiriman dokumen darurat tadi siang di kantor. Saya tidak bermaksud lancang, Bu. Saya hanya butuh tempat untuk memejamkan mata sebentar sebelum pagi." "Kamu punya rumah, Arga. Kamu punya tempat tinggal," balasku ketus. "Ini sangat tidak profesional. Kamu bisa dianggap melakukan pelanggaran keamanan." Arga terdiam cukup lama. Bahunya yang lebar tampak merosot. "Saya tidak punya tempat tinggal lagi, Bu. Setidaknya tidak malam ini." Keheningan menyergap kami. Angin malam bertiup, membawa aroma hujan yang akan turun. Aku menatapnya, mencari tanda-tanda kebohongan atau manipulasi yang biasa kutemukan pada orang-orang yang menginginkan sesuatu dariku. Namun, yang kutemukan hanyalah keletihan yang luar biasa dan harga diri yang sedang hancur berkeping-keping. Misteri menyelinap di benakku. Mengapa seorang karyawan baru yang menurut laporan manajernya memiliki potensi besar bisa berakhir di teras rumahku dalam kondisi menyedihkan? "Masuklah," kataku pendek, mengejutkan diriku sendiri. "Maaf, Bu. Jangan buat aku mengulanginya.
Masuk. Saya tidak ingin ada mayat karyawan di teras rumah saya besok pagi karena kedinginan. Aku berbalik, berjalan menuju pintu utama tanpa menoleh lagi. Di belakangku, aku mendengar langkah ragu-ragu Arga yang mengikutiku. Aku tidak tahu apakah ini keputusan paling bodoh atau paling benar yang pernah kubuat. Tapi satu hal yang pasti. Keteraturanku baru saja terusik oleh sebuah variabel yang tidak terduga. Suasana di dalam rumah terasa jauh lebih canggung daripada di teras tadi. Cahaya lampu gantung kristal di ruang tamu memantul pada lantai marmer, mempertegas perbedaan kontras antara diriku dan pria yang kini berdiri kaku di dekat pintu. Arga tampak seperti sebuah anomali, noda di atas kanvas yang sempurna. Duduk, perintahku sambil meletakkan tas kerja di atas meja dapur yang menyatu dengan ruang tengah. Ia duduk di tepi sofa beludru abu-abu, sangat di pinggir, seolah-olah ia takut kulitnya akan menodai kain mahal itu. Ia meletakkan ransel kusamnya di lantai, menjaganya agar tetap berada di antara kedua kakinya yang rapat. Aku menuangkan air ke dalam gelas kaca dan meletakkannya di hadapannya. Minum, dan jelaskan padaku Arga, secara logis, kenapa seorang karyawan Santoso Tech bisa terusir dari kontrakannya. Arga meminum air itu dengan cepat. Tenggorokannya bergerak naik turun. Kehausan itu nyata. Terima kasih, Bu. Dan, maaf, pemilik kontrakan saya tidak bisa menunggu lagi. Saya menunggak 2 bulan. Aku mengerutkan kening. Gaji pertama karyawan baru di perusahaanku cukup untuk membayar sewa apartemen sederhana di pinggiran kota. Apalagi hanya sebuah kontrakan. Kemana uangmu? Arga terdiam. Ia tampak menimbang sesuatu di kepalanya. Ada keperluan mendesak, Bu? Jangan berputar-putar. Aku benci jawaban klise seperti itu. Potongku tajam. Apakah kamu berjudi atau punya utang pinjaman daring? Jika iya, aku tidak akan segan memecatmu besok karena integritasmu bermasalah. Mendengar kata integritas, Arga mendongak. Matanya yang merah karena kurang tidur mendadak berkilat tajam. Saya tidak berjudi, Bu. Saya juga tidak berutang pada siapapun. Ia menarik napas panjang, lalu membuka resleting ranselnya. Ia mengeluarkan sebuah perangkat keras kecil, sebuah mikrokontroler yang telah dimodifikasi, dan setumpuk kertas berisi skema teknis yang penuh dengan coretan tangan. Minggu lalu, sistem sensor untuk proyek Saturnus gagal total karena lonjakan arus di laboratorium. Pak Randy bilang perusahaan tidak punya anggaran darurat untuk menggantinya dalam waktu singkat, dan jika proyek ini terlambat 1 minggu saja, kita akan kehilangan lisensi dari Jerman. Arga menjelaskan dengan suara yang mulai stabil. Aku tertegun. Aku tahu tentang kendala di proyek Saturnus, tapi Randy, manajer operasional, melaporkan padaku bahwa ia telah berhasil menegosiasikan perbaikan dengan biaya 0. Komponen ini tidak murah, Bu. Dan tidak ada di vendor lokal yang terdaftar. Saya membelinya dengan uang pribadi saya. Uang yang seharusnya untuk sewa kontrakan dan makan, agar saya bisa mengerjakannya di rumah. Saya tahu saya hanya karyawan baru, tapi saya tidak bisa membiarkan proyek ini gagal, karena masalah teknis yang sebenarnya bisa saya selesaikan. Aku meraih lembaran kertas itu. Isinya adalah algoritma optimasi daya yang sangat kompleks. Kamu mengerjakan ini sendiri, tanpa instruksi? Saya hanya ingin membantu, Bu. Di kantor Pak Randy sangat sibuk dengan rapat-rapat koordinasi, jadi saya pikir saya akan menyelesaikannya dalam diam. Pikiranku berputar. Jika apa yang dikatakan Arga benar, maka Randy telah membohongiku tentang proses perbaikan proyek itu. Dan pria di depanku ini, yang sekarang tidak punya tempat tinggal, adalah alasan mengapa perusahaan tidak kehilangan kontrak bernilai miliaran rupiah. Misteri tentang kemiskinan mendadaknya terjawab, tapi ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Seberapa banyak lagi informasi yang dimanipulasi oleh manajemen menengahku? Kenapa kamu tidak melapor padaku? Atau pada HR? Tanyaku, suaraku sedikit melunak tanpa sengaja. Arga tersenyum pahit. Siapa yang akan percaya pada karyawan baru, yang bahkan belum melewati masa percobaan, Bu? Saya hanya ingin bekerja. Saya tidak butuh pengakuan. Saya hanya butuh sistem itu berjalan.
Ia lalu menyandarkan punggungnya untuk pertama kali. Tampak sangat rapuh di bawah sorot lampu ruang tamuku. Integritas. Kata itu biasanya hanya terpampang di dinding lobi kantor sebagai slogan kosong. Namun malam ini, integritas itu duduk di sofaku dalam wujud seorang pria yang rela kehilangan atap di atas kepalanya demi sebuah kode program. "Malam ini kamu tidur di kamar tamu di atas," kataku sambil berdiri. "Tidak, Bu, saya tidak bisa. Ini perintah atasan, Arga. Bukan tawaran." Aku memotongnya dengan nada CEO-ku yang tak terbantah. "Besok pagi, kita akan ke kantor bersama. Dan aku ingin melihat sejauh mana diam yang kamu maksud itu telah menyelamatkan perusahaanku." Saat aku berjalan menaiki tangga menuju kamarku sendiri, aku sempat menoleh ke bawah. Arga masih memandangi gelas airnya yang kosong. Aku merasa dinding kaca di hatiku sedikit retak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak melihat karyawanku sebagai angka di laporan laba rugi, melainkan sebagai manusia yang memiliki beban yang tak terlihat. Pagi itu, suasana di dalam mobil menuju kantor terasa lebih mencekam daripada rapat dewan komisaris manapun yang pernah kupimpin. Arga duduk di kursi penumpang dengan kemeja yang sudah kusetrika seadanya. Aku terpaksa meminjamkan setrika uap milik asisten rumah tanggaku pagi-pagi sekali. Ia tampak sangat tidak nyaman, tangannya bertaut erat di pangkuan. "Jangan terlihat seperti orang yang sedang menuju tiang gantungan, Arga," kataku tanpa mengalihkan pandangan dari jalanan Jakarta yang mulai padat. "Anggap saja ini tumpangan profesional." "Sulit, Bu. Ketika profesional berarti berangkat bersama CEO sementara status saya masih karyawan kontrak," jawabnya pelan. Begitu kami sampai di lobi gedung Santoso Tech, aku memintanya turun lebih dulu agar tidak menimbulkan kegemparan prematur. Aku butuh elemen kejutan. Aku butuh melihat bagaimana sistem ini bekerja ketika aku tidak sedang mengawasi. Lantai 12, divisi operasional. Saat aku melangkah keluar dari lift, suasana sudah riuh. Aku tidak langsung menuju ruanganku, melainkan berbelok ke arah kubikel staf teknis. Di sana, aku melihat Randy Pratama sedang berdiri di tengah ruangan dengan tangan di pinggang. Suaranya menggelegar. "Arga Wijaya mana?" teriak Randy. "Lagi-lagi dia terlambat. Lihat ini, barang-barang sampahnya berserakan di bawah meja." Randy menendang sebuah kantong plastik berisi pakaian ganti yang disembunyikan di bawah meja Arga. Beberapa karyawan lain terkekeh, sementara yang lain hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan monitor mereka. "Pak, mungkin Arga sedang sarapan," celetuk salah satu staf dengan nada mengejek. "Sarapan? Dia itu tidak profesional. Tidur di kantor, bau badan, dan sekarang menghilang saat laporan Saturnus harus dipresentasikan ke tim audit Jerman." Randy terus mengoceh. "Kalau dia muncul, suruh dia kemasi barang-barangnya. Saya akan pastikan surat pemecatannya keluar siang ini. Kita tidak butuh benalu seperti dia." Aku berdiri di balik pilar, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Randy. Darahku mendidih. Bukan karena Arga dihina, tapi karena kemunafikan yang terpampang nyata. Randy tahu betul bahwa Arga adalah kunci keberhasilan proyek itu. Namun ia justru membangun narasi untuk menyingkirkannya agar klaim keberhasilannya tidak terganggu. Aku melangkah maju, memecah kerumunan. "Ada masalah apa di sini, Randy?" Suasana seketika hening. Randy berbalik, wajahnya yang tadi merah karena marah berubah menjadi pucat pasi. Lalu dengan cepat ia memaksakan senyum penjilatnya. "Oh, selamat pagi, Bu Aurelia. Tidak ada masalah besar, Bu. Hanya masalah kedisiplinan karyawan baru. Arga Wijaya, anak itu benar-benar tidak tahu diuntung. Saya sedang berencana memecatnya demi menjaga moral tim." Aku melirik ke arah meja Arga yang berantakan karena tendangan Randy tadi. Moral tim? Atau untuk menutupi fakta bahwa dia yang mengerjakan seluruh modul Saturnus, sementara kamu hanya sibuk membuat slide presentasi. Randy tertawa canggung. "Ibu bercanda? Dia itu anak kemarin sore. Saya yang memimpin setiap langkahnya, Bu. Begitu?" Aku mengeluarkan ponselku, menunjukkan foto skema teknis yang kupotret dari coretan Arga semalam. "Lalu kenapa algoritma optimasi daya di dokumen rahasiamu persis dengan coretan tangan yang ditemukan di tas Arga?" Randy tergagap. Keringat mulai membasahi dahinya. Itu mungkin dia mencuri ide saya, Bu.
Dia sering mengintip meja saya. Di saat yang sama, Arga muncul dari arah koridor. Ia membeku melihatku berdiri di sana bersama Randy. Tatapan semua orang beralih padanya. Tatapan penuh kebencian dari pengikut Randy dan tatapan dingin dariku. Arga, panggilku tegas. Ambil semua berkasmu. Kita ke ruang rapat utama sekarang. Tim audit Jerman sudah menunggu, dan aku ingin kamu yang melakukan presentasi teknisnya. Tapi Bu, Randy memprotes, suaranya melengking. Ini melanggar prosedur, dia bahkan tidak punya jabatan yang layak. Aku menatap Randy dengan pandangan yang bisa membekukan air. Prosedur bisa diubah, Randy. Tapi integritas yang hilang tidak bisa dibeli kembali. Temui saya di ruangan saya setelah rapat ini selesai. Bawa surat pengunduran dirimu, atau aku yang akan mengeluarkan surat pemecatan dengan catatan hitam. Aku berbalik, mengisyaratkan Arga untuk mengikutiku. Aku bisa merasakan bisik-bisik di belakang kami mulai meledak menjadi gosip panas. Aku tahu, dengan membela Arga di depan umum, aku baru saja menyulut api peperangan di kantorku sendiri. Namun, melihat punggung Arga yang perlahan mulai tegak, aku tahu bahwa ini adalah risiko yang layak kuambil. Ruang rapat utama yang biasanya terasa dingin kini terasa mencekam dengan cara yang berbeda. Di satu sisi meja besar berbahan mahoni itu, 3 perwakilan dari konsorsium Jerman duduk dengan wajah kaku, menanti penjelasan atas kendala teknis yang sempat mengancam kontrak kerja sama kami. Di sisi lain, Arga berdiri dengan tangan sedikit gemetar, memegang laser pointer. Presentasi itu berjalan luar biasa. Arga menjelaskan setiap baris kode dan modifikasi perangkat keras dengan ketenangan seorang ahli. Ia tidak hanya bicara soal angka, tapi soal logika di balik solusi yang ia ciptakan. Para investor itu mengangguk-angguk puas. Keraguan di mata mereka sirna digantikan oleh kekaguman. Namun, kemenangan di ruang rapat itu hanyalah awal dari badai yang lebih besar di luar sana. Begitu pintu ruang rapat tertutup setelah tamu-tamu kami pergi, aku keluar menuju area pantry. Aku berniat mengambil kopi untuk meredakan denyut di pelipisku, namun langkahku terhenti di balik dinding partisi. Suara tawa dan bisik-bisik tajam terdengar dari dalam. Lihat saja nanti, paling-paling Arga itu punya hubungan khusus sama Bu Aurelia. Suara seorang staf perempuan terdengar sinis. Mana mungkin CEO sedingin itu tiba-tiba membela anak magang kalau nggak ada apa-apanya? Iya kan? Mana katanya dia tidur di rumah Bu Aurelia semalam? Ada yang lihat mobil Bu Aurelia jemput dia di depan kompleks tadi pagi. Timpal suara pria yang kukenali sebagai salah satu orang kepercayaan Randy. Integritas? Cih, paling cuma modal tampan buat narik perhatian bos. Tanganku mengepal di sisi tubuh. Aku terbiasa dengan gosip tentang ketegasanku atau gaya hidupku, tapi menyeret Arga ke dalam narasi kotor seperti ini membuat darahku mendidih. Aku melangkah masuk ke pantry. Seketika, keheningan yang memekakan telinga menyergap ruangan itu. Gelas-gelas diletakkan dengan terburu-buru. Lanjutkan, kataku datar, menatap mereka satu persatu. Aku ingin dengar lebih banyak tentang analisis kalian mengenai hubungan khusus itu. Mereka tertunduk, tak berani menatap mataku. Arga Wijaya menyelamatkan bonus akhir tahun kalian dengan kerja kerasnya yang kalian sebut sampah. Di bawah meja, suaraku merendah, namun setiap kata mengandung ancaman. Jika aku mendengar satu kata lagi tentang fitnah ini, saya tidak hanya akan memecat kalian, saya akan memastikan tidak ada perusahaan teknologi di kota ini yang mau menerima kalian. Aku berbalik dan berjalan menuju ruangan Arga. Aku menemukannya sedang duduk di kubikelnya, menatap layar monitor yang mati. Wajahnya tampak lebih layu daripada semalam. Ia pasti sudah mendengar gosip itu. Di kantor dengan konsep open space seperti ini, kata-kata menyebar lebih cepat daripada virus. Arga, ke ruanganku, panggilku. Di dalam ruangan tertutup, Arga berdiri mematung. Bu, saya rasa saya sebaiknya berhenti. Berhenti karena gosip murahan? Tanyaku, duduk di balik meja besarku. Bukan hanya itu, Bu. Kehadiran saya menciptakan ketidakharmonisan. Pak Randy benar, saya tidak profesional karena membawa urusan pribadi ke kantor. Bahkan sampai ibu harus turun tangan mengurus masalah tempat tinggal saya. Ia menghela napas berat. Saya tidak ingin harga diri ibu jatuh hanya karena berusaha menolong saya.
Harga diriku tidak ditentukan oleh mulut orang-orang yang takut kehilangan posisi, balasku tajam. Dengarkan aku, Arga. Di dunia ini, orang akan selalu mencoba menjatuhkanmu saat kamu mulai bersinar lebih terang dari mereka. Konflik ini bukan tentang kamu yang tidur di teras rumahku. Ini tentang kejujuran yang menelanjangi kebohongan mereka. Aku mengambil sebuah map dari laci meja. Randy tidak akan tinggal diam. Dia punya banyak sekutu di manajemen tingkat menengah. Mereka merasa terancam dengan keberadaanmu, seorang bawahan yang bekerja lebih keras dan lebih jujur daripada mereka. Tapi saya hanya ingin bekerja, Bu. Itulah masalahnya. Di tempat ini, hanya bekerja terkadang dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang hanya ingin terlihat bekerja. Tepat saat itu, interkom di mejaku berbunyi. Sekretarisku memberitahu bahwa beberapa manajer senior ingin menemuiku untuk memprotes perlakuan istimewa terhadap Arga. Aku menatap Arga. Di matanya, aku melihat keraguan yang besar. Ia berada di persimpangan antara mempertahankan integritasnya atau menyerah pada tekanan sosial yang kejam. Tetap di sini, perintahku. Badai ini baru dimulai, dan kita akan menghadapinya bersama. Pintu ruang rapat pribadiku terbuka dengan dentuman halus yang terasa berat. 5 manajer senior masuk dengan langkah serempak, dipimpin oleh Pak Gunawan, kepala HRD yang telah bekerja di perusahaan ini, bahkan sebelum aku menjabat sebagai CEO. Wajah-wajah mereka adalah topeng formalitas yang menyembunyikan ketidaksenangan. Bu Aurelia, kami butuh bicara soal insiden di divisi operasional tadi pagi. Pak Gunawan memulai, suaranya berat dan penuh penekanan. Aku mempersilakan mereka duduk, sementara Arga tetap berdiri di sudut ruangan, mencoba mengecilkan eksistensinya. Aku bisa merasakan tatapan menghakimi dari para manajer itu menyayat harga diri Arga. Silakan Pak Gunawan. Saya asumsikan ini soal efisiensi proyek Saturnus? Tanyaku retoris. Ini soal presiden, Bu. Potong manajer pemasaran, seorang wanita paruh baya yang selalu menjunjung tinggi hierarki. Keputusan Ibu membela karyawan baru secara terbuka dan mengancam Pak Randy telah menciptakan keresahan. Ada aturan organisasi yang dilanggar. Seorang karyawan yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan tidur di lingkungan kantor, atau bahkan di properti pribadi atasan, dianggap sebagai risiko stabilitas mental dan profesionalisme. Aku menyandarkan punggung, memutar pena di jariku. Risiko stabilitas? Menarik. Apakah risiko itu lebih besar daripada risiko kehilangan kontrak jutaan euro karena manajer kalian berbohong tentang progres teknis? Itu masalah lain yang bisa diselesaikan secara internal, balas Pak Gunawan tenang. Namun keberadaan Arga di sini, dengan segala keistimewaan yang ia dapatkan, merusak moral karyawan lain. Manajemen menyarankan agar Arga diberikan cuti di luar tanggungan, atau, lebih baik lagi, pemutusan hubungan kerja demi mendinginkan suasana. Aku melirik Arga. Ia menunduk. Tangannya mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ini adalah momen yang paling ditakuti oleh setiap pekerja jujur. Ketika sistem bersatu untuk menumbangkan kebenaran demi menjaga kenyamanan kolektif. Arga, panggilku. Apa kamu punya pembelaan? Arga mendongak. Untuk sesaat, aku melihat kerapuhan di matanya. Namun itu segera digantikan oleh ketegasan yang murni. Ia melangkah maju ke tengah ruangan, menghadapi para raksasa korporat itu. Saya tidak meminta keistimewaan, suara Arga terdengar jernih meski bergetar. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan agar proyek ini berhasil. Jika profesionalisme diukur dari tempat saya tidur semalam, maka saya mengaku bersalah. Tapi jika profesionalisme diukur dari apa yang saya berikan kepada perusahaan ini, saat semua orang sedang tidur, maka saya tidak akan meminta maaf. Lancangkah kamu? Pak Gunawan hendak memotong, namun aku mengangkat tangan. Cukup, kataku, suaraku rendah namun mematikan. Kalian menyebut ini sidang integritas? Baik. Mari kita bicara tentang integritas yang sebenarnya. Aku mengeluarkan sebuah folder yang dikirimkan oleh tim audit internal secara rahasia 1 jam yang lalu. Saya baru saja menerima laporan penggunaan dana taktis divisi operasional selama 6 bulan terakhir. Pak Randy mengklaim dana tersebut untuk riset, tapi faktanya, dana itu mengalir ke vendor-vendor fiktif.
Dan satu-satunya alasan mengapa sistem kita tidak hancur bulan ini adalah karena pria yang kalian sebut risiko stabilitas ini menambal lubang yang ditinggalkan oleh korupsi manajer kalian dengan uang makannya sendiri. Keheningan seketika mencekam. Para manajer itu saling pandang, nyali mereka mulai menciut. Kalian ingin dia dipecat karena dia tunawisma? Aku berdiri, menumpu kedua tangan di meja. Aku justru ingin memecat kalian semua karena tidak mampu melihat mutiara di dalam lumpur. Arga tidak akan pergi kemana-mana. Justru, mulai hari ini, dia akan bekerja langsung di bawah pengawasanku sebagai analis integritas proyek. Tapi Bu, gosip di luar sana, suara manajer pemasaran melemah. Gosip itu akan mati bersama dengan karier siapapun yang menyebarkannya. Balasku dingin. Rapat selesai, Pak Gunawan. Siapkan surat promosi Arga. Dan pastikan seluruh barang miliknya diurus dengan layak. Dia bukan lagi karyawan yang bisa kalian injak-injak. Setelah mereka keluar dengan wajah pucat, ruangan kembali sunyi. Arga menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara rasa syukur dan beban yang semakin berat. "Kenapa Ibu melakukan ini?" tanyanya lirih. "Ibu mempertaruhkan reputasi Ibu demi saya. Aku tidak melakukan ini demi kamu, Arga," kataku sambil menatap keluar jendela, ke arah gedung-gedung tinggi Jakarta. "Aku melakukan ini demi diriku sendiri. Aku hampir lupa rasanya menjadi manusia sebelum bertemu denganmu di teras rumahku semalam. Namun, di balik ketegasanku, aku tahu bahwa ini baru ronde pertama. Randy dan sekutunya tidak akan jatuh tanpa perlawanan, dan aku harus mencari tahu siapa sebenarnya Arga Wijaya sebelum misteri ini berbalik menghancurkanku." Kemenangan di ruang rapat itu terasa seperti kemenangan hampa. Meskipun aku telah membungkam para manajer senior, aku tahu bahwa di balik dinding-dinding kaca kantor ini, kebencian sedang berkecambah. Sebagai CEO, aku diajarkan untuk percaya pada data, tetapi instingku mengatakan, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar masalah kontrakan dan proyek yang disabotase. Sore itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh seorang Aurelia Santoso. Turun ke jalanan tanpa pengawalan. "Arga, berikan alamat kontrakan lama kamu," kataku saat ia sedang membereskan meja kerjanya yang baru di area asisten eksekutif. Ia tampak terkejut. "Untuk apa, Bu? Pemiliknya sudah mengganti gemboknya. Tidak ada yang tersisa di sana. Aku perlu melihatnya sendiri," jawabku singkat. Aku menyetir sendiri ke sebuah kawasan padat di daerah Jakarta Barat. Gang-gangnya sempit, hanya cukup untuk satu motor. Kontras dengan aspal mulus di Menteng. Setelah memarkir mobil di pinggir jalan raya, aku berjalan kaki menyusuri aroma selokan dan asap sate gerobakan. Akhirnya, aku sampai di sebuah bangunan 2 lantai yang tampak kusam. Seorang ibu paruh baya dengan daster batik sedang menyapu teras. "Cari siapa, Mbak? Kalau mau cari Arga, dia sudah pindah. Orangnya telat bayar 2 bulan, cetus ibu itu bahkan sebelum aku bertanya. "Saya atasannya," kataku, mencoba seramah mungkin. "Saya hanya ingin memastikan tidak ada barangnya yang tertinggal." Ibu itu mencibir. "Barangnya cuma baju-baju bekas dan buku-buku teknik yang berat itu." Tapi ya, kasihan juga si Arga. Dia orang baik. Waktu anak saya sakit tipes bulan lalu, dia yang kasih uang buat ke klinik. Padahal saya tahu dia sendiri cuma makan mie instan mentah supaya hemat listrik. Jantungku berdenyut nyeri mendengarnya. Arga menunggak sewa bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia mendahulukan orang lain. Baik itu anak pemilik kontrakan maupun proyek perusahaanku. "Boleh saya lihat kamarnya?" Ibu itu ragu sejenak sebelum akhirnya membukakan pintu kayu yang sudah lapuk. Kamar itu sempit, mungkin hanya 2-3 meter. Tidak ada kasur, hanya tikar tipis. Namun, di sudut ruangan, ada sebuah foto kecil yang dibingkai kayu sederhana. Aku memungut foto itu. Di dalamnya, seorang pria paruh baya berdiri dengan bangga di depan logo lama, Santoso Tech. Pria itu adalah Pak Baskoro, kepala teknisi pertama di perusahaan ayahku. Beliau adalah orang yang mengajariku bahwa sebuah mesin hanya akan bekerja jika ditenagai oleh kejujuran operatornya. Tanganku sedikit bergetar. Arga adalah putra Pak Baskoro? Pak Baskoro meninggal karena kecelakaan kerja 10 tahun lalu, dan perusahaan,
di bawah manajemen lama sebelum aku memegang kendali, memberikan uang santunan yang sangat minim. Jadi ini alasanmu diam, Arga, gumamku. Dia tidak ingin menggunakan nama ayahnya untuk memeras simpati dariku. Dia ingin membuktikan bahwa integritas ayahnya masih hidup dalam dirinya, tanpa perlu bantuan masa lalu. Saat aku hendak keluar, mataku menangkap secarik kertas di bawah tumpukan koran lama. Itu adalah slip setoran bank. Bukan untuk pembayaran kontrakan, melainkan pengiriman uang ke sebuah yayasan panti asuhan setiap bulannya. Jumlahnya tidak besar, tapi bagi seseorang yang tidur di teras rumah orang lain karena tidak punya uang, jumlah itu adalah segalanya. Aku keluar dari gang itu dengan perasaan campur aduk. Aku merasa sangat kecil. Selama ini aku menganggap diriku hebat karena mengelola ribuan orang dan triliunan rupiah, sementara di sini ada seorang pria yang tidak punya apa-apa, namun tetap memberi lebih banyak daripada yang pernah kuberikan. Namun, saat aku mencapai mobilku, aku melihat Randy Pratama berdiri di seberang jalan, sedang berbicara dengan seseorang di dalam mobil hitam yang tampak familiar. Itu adalah mobil milik salah satu kompetitor terbesar kami, Nexus Corp. Instingku berteriak. Sabotase proyek Saturnus bukan sekadar karena kemalasan Randy. Ini adalah pengkhianatan terencana. Randy sengaja ingin proyek itu gagal agar lisensi Jerman jatuh ke tangan Nexus. Dan Arga, dengan segala kejujurannya, telah merusak rencana besar pengkhianatan itu. Misteri ini sekarang memiliki wajah. Arga bukan hanya korban kemiskinan, dia adalah target. Dan jika aku tidak hati-hati, aku baru saja menempatkannya tepat di garis depan peperangan yang jauh lebih berbahaya dari sekadar gosip kantor. Melihat Randy di kawasan itu adalah konfirmasi dari ketakutan terburukku. Pengkhianatan bukan lagi sekadar kecurigaan. Itu adalah fakta yang sedang terpampang di depan mataku. Aku segera masuk ke dalam mobil, merunduk sedikit agar tidak terlihat, dan menunggu sampai mobil hitam itu melaju pergi. Aku harus kembali ke kantor. Perasaanku tidak enak. Sepanjang perjalanan, bayangan foto Pak Baskoro di kamar sempit itu terus membayangiku. Arga adalah warisan hidup dari fondasi perusahaan ini yang sudah mulai terlupakan. Integritas yang mulai terkikis oleh keserakahan orang-orang seperti Randy. Begitu aku sampai di lobi kantor, suasana tampak kacau. Beberapa petugas keamanan berlari ke arah lift. Alarm kebakaran tidak berbunyi, tapi ada ketegangan yang menggantung di udara. Ada apa ini? Tanyaku pada resepsionis yang tampak panik. Bu Aurelia, itu. Mas Arga, Bu. Beliau jatuh pingsan di lobi lift lantai 12. Sepertinya parah sekali. Jawabnya terbata-bata. Aku tidak menunggu lift berikutnya. Aku berlari menuju tangga darurat, jantungku berdegup kencang melawan rasa takut yang jarang kurasakan. Saat aku sampai di lantai 12, sekerumunan karyawan sedang berdiri melingkar. Mereka berbisik-bisik, beberapa bahkan masih sempat mengambil foto dengan ponsel mereka. Minggir, beri jalan, teriakku. Aku menerobos kerumunan itu dan menemukan Arga tergeletak di lantai granit yang dingin. Wajahnya yang biasanya pucat kini tampak seputih kertas. Keringat dingin membasahi dahinya dan napasnya pendek-pendek. Di tangannya, ia masih mendekap erat sebuah hard drive eksternal, data cadangan proyek Saturnus yang asli. Arga, bangun! Aku berlutut, mengabaikan rok span mahalku yang menyentuh lantai kotor. Aku mengangkat kepalanya dan meletakkannya di pangkuanku. Dingin. Tubuhnya terasa sangat dingin. Bu, datanya aman. Gumamnya sangat lirih sebelum matanya memutar ke belakang, dan ia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Panggil ambulans! Sekarang! Aku berteriak pada orang-orang yang hanya menonton. Apa yang kalian lihat? Bantu saya! Randy muncul dari balik kerumunan, berpura-pura terkejut. Ya Tuhan, sudah saya bilang, Bu, dia itu tidak stabil. Mungkin dia memakai obat-obatan atau sedang sakit menular. Kita harus segera membawanya keluar dari sini sebelum... Aku mendongak, menatap Randy dengan kemarahan yang meluap. Tutup mulutmu, Randy. Aku tahu apa yang kamu lakukan di daerah barat tadi. Dan aku tahu siapa yang ada di dalam mobil hitam itu. Wajah Randy seketika berubah. Senyum palsunya luntur, digantikan oleh kilatan kebencian yang murni. Namun sebelum ia sempat membalas,
Petugas medis datang dengan tandu. Di dalam ambulans, saat sirin meraung membelah kemacetan Jakarta, aku memegang tangan Arga yang kasar karena pekerjaan teknis. Dokter jaga di sampingku memeriksa denyut nadinya. Dia mengalami kelelahan kronis dan malnutrisi parah, Bu, kata dokter itu sambil menggelengkan kepala. Sepertinya dia sudah tidak makan dengan layak selama berminggu-minggu. Ditambah lagi stres yang luar biasa. Tubuhnya baru saja menyerah. Air mata yang sudah bertahun-tahun tidak pernah jatuh, tiba-tiba membasahi pipiku. Pria ini hampir mati demi menyelamatkan perusahaan yang di dalamnya orang-orang justru menertawakan kemiskinannya. Saat itulah, sebuah rahasia lain terungkap. Saat perawat membuka kancing kemejanya untuk memasang elektroda jantung, aku melihat sebuah kalung dengan lencana perak tua tergantung di lehernya. Lencana itu adalah penghargaan karyawan teladan dekade ini milik Pak Baskoro. Di belakangnya terukir sebuah kalimat. Integritas adalah cahaya yang tidak butuh panggung untuk bersinar. Plot twist. Aku menyadari sesuatu yang lebih besar. Data yang didekap Arga tadi bukan sekadar data teknis. Saat aku memeriksa ponselku, sebuah notifikasi masuk dari sistem keamanan kantor. Arga baru saja mengunggah rekaman percakapan tersembunyi antara Randy dan perwakilan Nexus Corp ke server pribadiku tepat sebelum ia tumbang. Dia tidak hanya bekerja diam-diam untuk memperbaiki mesin, dia bekerja diam-diam untuk membersihkan rumahku dari rayap-rayap yang merusaknya. Arga bukan sekadar karyawan magang yang malang. Dia adalah penjaga yang selama ini tidak pernah kusadari keberadaannya. Bertahanlah, Arga, bisiku. Pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini kamu tidak akan menghadapinya sendirian. Bau antiseptik rumah sakit yang menyengat biasanya membuatku mual, tapi malam ini, aroma itu adalah satu-satunya hal yang menjagaku tetap terjaga. Aku duduk di kursi tunggu kayu yang keras di depan ruang perawatan intensif. Di tanganku, hard drive yang didekap Arga terasa dingin, namun isinya adalah api yang siap membakar habis karier Randy Pratama. Aku membuka laptop, memasang drive tersebut, dan memasukkan kunci enkripsi yang dikirimkan Arga ke server pribadiku. Layar itu menyala, menampilkan tumpukan data yang mengejutkan. Arga tidak hanya merekam percakapan, ia melakukan audit forensik secara mandiri. Ada bukti transfer, log percakapan di aplikasi pesan transkripsi, hingga foto-foto pertemuan rahasia. Randy bukan hanya berniat menjual proyek Saturnus, ia berniat menghancurkan Santoso Tech dari dalam agar Nexus Corp bisa membelinya dengan harga murah melalui skema akuisisi paksa. Ibu Aurelia, suara dokter membuyarkan lamunanku. Bagaimana kondisinya, Dok? Aku berdiri seketika. Krisisnya sudah lewat. Dia sangat beruntung. Tubuhnya benar-benar berada di ambang batas terakhir. Kami sudah memberikan asupan nutrisi dan cairan melalui infus. Dia butuh istirahat total. Aku menghela napas lega yang terasa begitu berat. Terima kasih, Dok. Aku tidak menunggu sampai pagi. Dengan amarah yang terkendali dan bukti di tangan, aku menelepon sekretarisku. Jadwalkan rapat darurat Dewan Direksi dan seluruh manajer senior jam 7 pagi ini. Tidak ada pengecualian. Siapapun yang tidak hadir anggap mereka mengundurkan diri. Pukul 07.00 pagi. Ruang rapat utama kembali penuh. Randy duduk di sana dengan wajah yang tampak percaya diri. Bahkan sempat kulihat ia bersenda gurau dengan manajer HRD. Ia mungkin mengira Arga sudah tamat, dan aku tidak punya bukti apapun. Aku masuk tanpa basa-basi. Aku tidak duduk di kursiku, melainkan berdiri di depan layar besar. Kemarin, seorang karyawan kita pingsan karena kelelahan kronis. Suaraku bergema, dingin dan tajam. Beberapa dari kalian menertawakannya, beberapa menyebutnya tidak profesional, dan beberapa lainnya ingin dia lenyap. Aku melirik Randy. Ia mulai gelisah. Arga Wijaya adalah alasan mengapa kalian masih punya kantor untuk didatangi pagi ini. Aku menekan tombol play. Suara Randy terdengar jelas di seluruh ruangan. Tenang saja, Saturnus akan gagal di tangan tim audit Jerman. Begitu saham Santoso anjlok, Nexus akan masuk. Aku ingin bagianku didepositokan ke rekening biasa. Keheningan yang mencekam menyergap. Wajah Randy berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia mencoba berdiri, hendak membela diri, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Itu,
Itu rekayasa AI, itu fitnah! Teriak Randy akhirnya. Suaranya melengking panik. Rekayasa? Aku melemparkan setumpuk dokumen ke tengah meja. Ini adalah catatan log dari komputer pribadimu yang diakses Arga saat kamu memintanya memperbaiki kerusakan sistem yang sebenarnya kamu buat sendiri sebagai jebakan. Kamu meremehkan dia karena dia tidak punya rumah, Randy. Kamu lupa bahwa orang yang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan adalah orang yang paling berbahaya saat mereka memegang kebenaran. Aku menatap Pak Gunawan, Kepala HRD. Pak Gunawan, panggil polisi yang sudah menunggu di lobi. Serahkan dokumen ini. Saya ingin Randy Pratama dan siapapun yang terlibat dalam pengkhianatan ini diproses secara hukum saat ini juga. 2 petugas polisi masuk. Randy digiring keluar di depan mata rekan-rekannya yang dulu memujanya. Tidak ada lagi tawa di pantry. Yang ada hanyalah rasa malu yang kolektif. Setelah ruangan kosong, aku terduduk di kursiku, merasa hampa. Aku telah membersihkan perusahaan, tapi aku sadar bahwa aku telah membiarkan budaya yang beracun ini tumbuh selama bertahun-tahun di bawah hidungku sendiri. Ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat dari perawat rumah sakit. Pasien atas nama Arga Wijaya sudah sadar. Aku segera menyambar kunciku. Ada satu hal lagi yang harus kuselesaikan. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai seseorang yang berutang budi pada seorang pria yang mengajariku arti integritas yang sesungguhnya. Hujan deras mengguyur Jakarta saat aku memarkir mobil di pelataran rumah sakit. Suara guntur yang bersahutan seolah merayakan berakhirnya badai di kantorku, namun hatiku belum benar-benar tenang. Aku melangkah menyusuri lorong bangsal kelas 2 yang sederhana. Tempat yang diminta Arga begitu ia cukup sadar untuk bicara, karena ia menolak menempati kamar VVIP yang kupesan. Saat aku membuka pintu kamar nomor 402, aku menemukannya sedang mencoba duduk di tepi tempat tidur. Ia mengenakan piyama rumah sakit yang kebesaran, tangannya masih terikat selang infus, namun ia sedang berusaha meraih tas ransel usangnya di kursi. "Mau kemana kamu?" Suaraku menghentikan gerakannya. Arga tersentak, lalu menunduk. "Bu Aurelia, saya rasa tugas saya sudah selesai. Saya dengar dari perawat tentang apa yang terjadi di kantor pagi tadi. Terima kasih sudah mempercayai data itu." "Tugasmu belum selesai, Arga. Kamu bahkan belum menerima surat promosi resmimu," kataku sembari mendekat. Ia menggeleng perlahan, sebuah senyum pahit tersungging di bibirnya yang masih pecah-pecah. "Saya tidak bisa kembali, Bu. Semua orang tahu saya tinggal di mana semalam. Semua orang tahu saya diselamatkan oleh CEO. Kehadiran saya hanya akan menjadi pengingat bagi Ibu tentang kekacauan ini. Saya lebih baik pergi dan mencari awal yang baru." "Awal yang baru tanpa tempat tinggal?" tantangku. "Kamu mau tidur di teras rumah siapa lagi malam ini? Hujan di luar sangat deras, Arga." Ia terdiam, bahunya merosot. Harga dirinya yang tinggi adalah kekuatannya. Namun saat ini, itu adalah penghalang terbesarnya. Aku menarik napas panjang, mencoba membuang sisa-sisa keangkuhan yang selama ini menyelimutiku. Aku duduk di kursi di samping tempat tidurnya, menyamakan level mataku dengan matanya. "Aku pergi ke kontrakanmu kemarin," kataku pelan. Arga mendongak, matanya melebar karena terkejut. Aku melihat foto Pak Baskoro, dan aku melihat slip setoran ke panti asuhan itu. Aku menjeda, tenggorokanku terasa tercekat. "Ayahmu adalah orang hebat. Dia menjaga perusahaan ayahku dengan kejujuran yang sama dengan yang kamu tunjukkan. Aku minta maaf, Arga. Aku minta maaf karena perusahaanku, perusahaan yang dijaga ayahmu, telah memperlakukanmu dengan sangat buruk." "Ibu tidak perlu minta maaf. Itu pilihan saya," bisiknya. "Dan sekarang, aku punya pilihan untukmu," kataku tegas. Aku punya sebuah pavilion kecil di sisi belakang rumahku. Dulunya itu tempat tinggal asisten pribadi ayahku. Sekarang kosong dan terawat. Tempat itu punya pintu masuk sendiri, dapur sendiri. Kamu punya privasi penuh." Arga hendak memprotes, namun aku mengangkat tangan. "Ini bukan belas kasihan. Ini adalah investasi. Aku butuh orang dengan integritas sepertimu untuk membantuku merombak total budaya di Santoso Tech. Aku tidak bisa melakukannya sendirian jika aku dikelilingi oleh penjilat.
Kamu akan membayar sewa dari gajimu sebagai manajer baru nanti. Tidak ada yang gratis di dunia Aurelia Santoso, ingat? Arga menatapku lama, mencari celah kebohongan di mataku. Di luar, hujan mulai mereda, menyisakan suara tetesan air di jendela. "Kenapa ibu begitu gigih menolong saya?" tanyanya lirih. "Karena malam itu, saat aku menemukanmu tertidur di teras, aku tidak hanya menemukan seorang karyawan yang kelelahan," jawabku jujur. "Aku menemukan kembali bagian dari diriku yang hilang, kemanusiaan yang terkubur oleh tumpukan laporan laba rugi. Kamu menyelamatkan perusahaanku, Arga. Biarkan aku menyelamatkan sedikit saja dari masa depanmu." Untuk pertama kalinya, aku melihat tembok pertahanan di wajah Arga runtuh. Setetes air mata jatuh di pipinya, dan ia mengangguk pelan. "Baik, Bu. Jika itu memang sebuah kerja sama profesional, saya terima." Aku tersenyum tipis, merasakan beban di dadaku terangkat. Malam ini tidak akan ada lagi yang tidur di teras dalam kedinginan. Dan untuk pertama kalinya, rumah besarku yang dingin itu mulai terasa sedikit lebih seperti rumah. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai itu. Pagi ini, aku berdiri di balkon lantai 2, menyesap kopi hitamku tanpa gula, sambil memandangi taman belakang. Di sana, di pavilion kecil yang dikelilingi pohon Kamboja, aku melihat Arga sedang bersiap berangkat. Ia tampak jauh lebih segar, berat badannya sudah kembali normal, dan kemeja yang ia kenakan kini pas di bahunya yang tegap. Kami berangkat ke kantor masing-masing, namun tidak lagi sembunyi-sembunyi. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan dari sebuah kebenaran. Kantor Santoso Tech kini terasa berbeda. Dinding-dinding kaca yang dulu terasa dingin kini seolah lebih transparan. Aku merombak total sistem manajemen. Pak Gunawan kini bekerja di bawah pengawasan ketat tim kepatuhan baru. Dan posisi manajer operasional yang dulu ditempati Randy, kini dipegang oleh seseorang yang dipilih bukan karena koneksi, melainkan karena kompetensi dan rekam jejak integritasnya. Arga kini menjabat sebagai Head of Integrity and Technical Audit. Ia adalah polisi bagi sistem kami, memastikan bahwa setiap kode yang ditulis dan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki tujuan yang jelas. Saat aku melangkah masuk ke lobi, staf resepsionis menyapaku dengan senyum yang terasa lebih tulus, bukan lagi senyum ketakutan. Aku berjalan menuju meja Arga sebelum masuk ke ruanganku. "Laporan audit proyek Saturnus fase 2 sudah siap, Bu," katanya sambil menyerahkan sebuah tablet. "Bagaimana hasilnya?" tanyanya. "Bersih. Dan yang lebih penting, tim merasa memiliki proyek ini. Mereka tidak lagi takut untuk melaporkan kegagalan teknis karena mereka tahu kita tidak akan mencari kambing hitam, tapi mencari solusi," jawab Arga dengan binar mata yang penuh semangat. Aku mengangguk puas. "Terima kasih, Arga, untuk semuanya." Sore harinya, kami duduk di teras rumahku, tempat pertama kali aku menemukannya meringkuk kedinginan. Namun kali ini, kami duduk di kursi jati yang nyaman dengan 2 cangkir teh hangat di atas meja. Matahari terbenam di ufuk Jakarta, menyisakan warna jingga yang memantul di jendela kaca rumahku. "Ibu tahu," Arga memulai pembicaraan. "Banyak orang di kantor yang masih bertanya-tanya mengapa ibu memilih cara yang begitu drastis untuk membela saya waktu itu." "Aku tidak membela Arga Wijaya saat itu," balasku sambil menatap langit. "Aku membela nilai yang ayahku dan ayahmu tanam di gedung itu. Aku membela integritas yang hampir mati karena aku terlalu sibuk mengejar angka." Aku menoleh padanya. "Dulu aku pikir, menjadi pemimpin berarti menjadi yang terkuat dan paling tak tersentuh. Tapi kamu mengajariku bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin ada pada kemampuannya untuk melihat manusia di balik nomor induk karyawan." Arga tersenyum, sebuah senyuman yang kini tak lagi membawa beban kesedihan. Dan saya belajar bahwa kejujuran tidak akan pernah membuat kita benar-benar kehilangan segalanya. Terkadang kita harus kehilangan tempat tinggal untuk menemukan rumah yang sebenarnya. Kami terdiam sejenak, menikmati angin malam yang berhembus pelan. Aku menyadari bahwa kesuksesan bukan lagi tentang seberapa tinggi gedung yang kubangun atau seberapa besar laba yang kuhasilkan. Kesuksesan adalah saat aku bisa tidur dengan nyenyak, tahu bahwa tidak ada seorang pun di bawah kepemimpinanku yang harus menderita dalam diam demi kejujuran mereka. Kisah ini dimulai dengan pertemuan yang tidak terduga di teras yang dingin,
namun berakhir dengan kehangatan kemanusiaan yang akan terus menyala. Aku bukan lagi sekadar CEO dingin di balik meja mahoni. Aku adalah Aurelia Santoso, dan di sampingku ada Arga Wijaya. Dua orang yang berbeda dunia, namun dipersatukan oleh satu prinsip yang takkan goyah. Bahwa integritas adalah cahaya, dan cahaya itu kini telah menerangi seluruh sudut rumah dan perusahaanku. Malam telah jatuh, lampu-lampu taman menyala otomatis, namun kali ini cahayanya terasa jauh lebih terang dari biasanya.